Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap mematuhi aturan dari protokol kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan reaksi kesetimbangan larutan garam. Kemudian dapat menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi. Kemudian apa sih pengertian dari garam? Itu garam diperoleh dari reaksi asam dengan basa atau disebut dengan reaksi penetralan. Nah, sebaliknya reaksi garam dengan air disebut dengan reaksi hidrolisis. Apabila dilarutkan dalam air, garam akan terurai menjadi ion-ionnya dan membentuk reaksi kesetimbangan. Interaksi ion-ion garam dengan air inilah yang menentukan sifat larutan garam. Ion positif atau kation dan ion negatif atau anion garam bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Dan reaksi ini disebut dengan reaksi hidrolisis. Nah, sifat garam berdasarkan penyusunnya dibedakan menjadi 4, yaitu ada garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat, garam dari asam lemah dan basa kuat, garam dari asam kuat dan basa lemah, dan garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas dari keempat sifat garam ini. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Nah, sebelum masuk ke materi, kita simak dulu video percobaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menguji beberapa garam yang sudah ada di depan saya, apakah termasuk asam atau basa. Ini adalah garam yang terbentuk dari Na2SO4. Lakmus merah. Kemudian kita uji menggunakan lakmus biru. Di sini kelihatan warna lakmus, yang merah tetap merah dan yang biru tetap biru. Sekarang saya akan melarutkan garam dapur atau NaCl. Kemudian kita cek menggunakan lakmus. Setelah diuji, lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, dari percobaan tadi, contoh garam dari asam kuat dan basa kuat yaitu dari natrium klorida atau NaCl atau biasa disebut dengan garam dapur. Maka yang pertama kita harus lihat dulu asal asam dan basanya. Jadi sifat yang akan menjadi pembawa sifat dalam garam tersebut. Nah, NaCl itu berasal dari NaOH dan HCl. NaOH itu bersifat basa kuat, kemudian HCl bersifat asam kuat. Dalam air terionisasi sempurna NaCl maka akan membentuk ion Na+ ditambah Cl-. Kemudian setelah di dalam air maka Na+ ini bertemu dengan ion
dari H2O yaitu H+ dan OH-. Karena di sini asalnya dari basa kuat, jadi di dalam air tetap membentuk ion sehingga dia tidak mengalami hidrolisis. Kemudian Cl- di sini juga berasal dari asam kuat sehingga di dalam air tidak mengalami reaksi hidrolisis karena tetap menjadi ion di dalam air. Kemudian contoh kedua tadi kita menggunakan contoh dari natrium sulfat atau Na2SO4. Sekarang kita cek asalnya dari mana Na2SO4, asam basanya dari mana. Nah, kalau Na berarti asalnya dari NaOH. SO4 asalnya dari H2SO4. NaOH berasal dari basa kuat, H2SO4 berasal dari asam kuat. Kemudian reaksi ionisasinya Na2SO4 menjadi Na+ ditambah SO4 2-. Na+ termasuk basa kuat sehingga tidak mengalami hidrolisis. SO4 2- juga termasuk dalam asam kuat sehingga tidak bereaksi dengan ion H2O, ion dari H+ dan OH- sehingga tidak mengalami hidrolisis. Nah, jadi sifat dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat karena tidak bereaksi dengan air atau tidak terjadi reaksi kesetimbangan dengan air sehingga tidak membentuk asam atau basa asalnya. Karena tidak mengubah konsentrasi H+ maupun OH- maka pH larutan garamnya sama dengan pH air, yaitu 7 atau bersifat netral, sehingga tidak mengubah warna lakmus. Jadi lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah karena bersifat netral. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, sebelum kita bahas, kita simak dulu percobaan berikut ini. Sekarang saya akan melarutkan penyedap yang mengandung MSG. Sekarang kita cek menggunakan kertas lakmus merah, kemudian lakmus biru. Nah, di sini kelihatan lakmus merah berubah warna menjadi bercak-bercak biru, kemudian lakmus biru tetap biru. Contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah penyedap rasa MSG dengan rumus kimia NaC5H9NO4. Nah, kita cek dulu asal dari asam dan basanya. NaC5H9NO4 itu berasal dari NaOH dan C5H9NO4H. NaOH yaitu bersifat basa kuat, kemudian C5H9NO4H bersifat asam lemah. Dalam air terionisasi menjadi NaC5H9NO4, kemudian membentuk ion Na+ ditambah C5H9NO4-. Na+ tidak bisa mengalami hidrolisis karena bersifat basa kuat. Sementara C5H9NO4- merupakan asam lemah sehingga bisa bereaksi dengan air, yaitu membentuk C5H9NO4H ditambah OH-. Nah, di sini menghasilkan ion OH- dan konsentrasi ion H+-nya akan berkurang. Konsentrasi ion H+ berkurang karena berikatan dengan C5H9NO4-. Karena maka larutan akan bersifat basah sehingga larutan MSG dalam air bersifat basah. Jadi di sini ditandai dengan adanya ion OH- yang dihasilkan sebagai pembawa sifat basah di dalam garam. Jadi intinya garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah berarti pembawa sifatnya yaitu yang kuat. Dengan penjelasan seperti tadi karena menghasilkan
OH- di dalam larutan garam tersebut. Sehingga pada percobaan tadi sifat garamnya pada saat dicek menggunakan lakmus, maka lakmus biru tetap biru, kemudian lakmus merah berubah menjadi biru karena garam bersifat basa. Yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Kita simak dulu percobaan berikut ini. Kita mencoba menguji garam dari FeSO4. Kemudian lakmus biru. Garam FeSO4, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Garam ketiga yaitu NH4Cl. Pertama menggunakan lakmus merah, kemudian lakmus biru, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Contoh garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah FeSO4 atau garam dari besi 2 sulfat. FeSO4 itu berasal dari FeOH 2 kali yang bersifat basa lemah dan dari H2SO4 yang bersifat asam kuat. Dalam air terionisasi menjadi FeSO4 menjadi Fe2+ ditambah SO4 2-. Kemudian Fe2+ karena bersifat basa lemah maka bisa bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis sehingga menghasilkan FeOH 2 kali ditambah dengan H+. SO4 2- karena bersifat asam kuat maka tidak mengalami hidrolisis. Kemudian yang kedua yaitu garam yang berasal dari amonium klorida atau NH4Cl. NH4Cl berasal dari NH4OH dengan HCl. NH4OH yaitu bersifat basa lemah, HCl bersifat asam kuat. Dalam air terionisasi menjadi NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. NH4+ ditambah H2O maka menghasilkan NH4OH ditambah H+ atau mengalami hidrolisis. Kemudian Cl- tidak mengalami hidrolisis. Oleh karena kedua contoh garam tersebut menghasilkan ion H+ dan konsentrasi ion OH- berkurang, maka larutan bersifat asam. Nah, seperti contoh yang kedua, jadi pembawa sifat itu ditandai saja dengan yang kuat. Misalnya yang ketiga ini garamnya berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi yang membawa sifat pada garam itu lihat yang kuat. Kalau asamnya yang kuat berarti pembawa sifatnya adalah nanti bersifat asam. Nah, karena garam ini bersifat asam, maka pada percobaan tadi lakmus merah tetap merah dan lakmus birunya berubah menjadi merah. Yang keempat yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Salah satu contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah garam dari amonium asetat atau CH3COONH4. CH3COONH4 berasal dari NH4OH dengan CH3COOH. NH4OH yaitu bersifat basa lemah, kemudian CH3COOH bersifat asam lemah. Dalam air terionisasi menjadi CH3COONH4 menjadi NH4+ ditambah CH3COO-. NH4+ mengalami hidrolisis yaitu bereaksi dengan air membentuk NH4OH ditambah H+. Kemudian CH3COO- mengalami hidrolisis bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH ditambah OH-.
Reaksi di atas menunjukkan garam CH3CuONH4 mengalami hidrolisis total. Karena di dalam larutan sama-sama menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, bagaimana sifat garam? Konsentrasi H+ maupun OH- dalam larutan bergantung pada harga Ka dari asam lemah atau harga Kb dari basa lemah. Jika nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, maka garam bersifat asam atau pH kurang dari 7. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka garam bersifat basa, maka pH di atas 7. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam akan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Larutan garam yang dapat terhidrolisis adalah garam-garam yang dibentuk dari asam dan basa. Sampai di sini dulu pembahasan materi hidrolisis kita pada bagian pertama. Semoga apa yang dipelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.